Apa yang terjadi sebelum segalanya ada? Coba bayangkan, sebelum bintang pertama menyala, sebelum bumi ada di bawah kaki kita, bahkan sebelum waktu berjalan seperti sekarang, tidak ada apa-apa. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada arah. Hanya kehampaan mutlak. Namun, dari ketiadaan itulah lahir segalanya yang kita kenal. Inilah saat paling awal dari semesta. Bukan dongeng, bukan hayalan. Ini adalah permulaan nyata, yang oleh para ilmuwan disebut sebagai Big Bang. Big Bang, ledakan atau permulaan? Teori Big Bang mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta berasal dari satu titik super kecil, sangat padat, dan sangat panas. Saking padat dan panasnya, titik itu akhirnya mengembang secara tiba-tiba, bukan meledak seperti bom, tapi memekarkan ruang dan waktu itu sendiri. Bayangkan balon yang ditiup dari nol, dari titik yang tak kasat mata, lalu membesar tanpa batas. Dalam sepersekian detik, seluruh bahan pembentuk galaksi, bintang, dan planet mulai terbentuk. Itulah momen penciptaan semesta. Tapi, apa kata Al-Quran? Yang mengejutkan, jauh sebelum teleskop pertama dibuat, Al-Quran sudah menyampaikan sesuatu yang sangat mirip dengan teori ini. Perhatikan ayat ini. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan antara keduanya? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 30. Kalimat, langit dan bumi dahulu satu yang padu, menggambarkan kesatuan awal alam semesta. Dan, lalu kami pisahkan, terdengar begitu serasi dengan gagasan pengembangan alam semesta dalam teori Big Bang. Bukan hanya puitis, tapi benar-benar paralel dengan penemuan modern. Saat sains mengejar wahyu, ilmu pengetahuan baru mengembangkan teori Big Bang di abad ke-20, melalui pengamatan cahaya dari galaksi jauh. Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi itu menjauh satu sama lain, artinya semesta mengembang. Tapi Al-Quran menyatakan hal itu lebih dulu. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat 47. Apakah semua ini kebetulan? Atau mungkinkah sains dan wahyu memang berasal dari satu sumber kebenaran yang sama? Menyatu dalam kekaguman. Episode ini bukan untuk menggantikan pengetahuan ilmiah, juga bukan untuk menaklukkan ilmu dengan ayat, tapi untuk mengajak kita membuka mata dan hati, bahwa di balik ledakan besar yang menciptakan alam semesta, ada desain, ada tujuan, dan mungkin ada pesan. Bisa jadi, Al-Quran bukan buku sains, tapi ia punya kode-kode keajaiban yang baru bisa kita pahami ketika ilmu sudah cukup maju. Awal dari segalanya. Dari kehampaan lahir semesta. Dari satu titik, langit, bumi, waktu, dan hidup mulai berjalan. Dan dari satu ayat, mungkin kita bisa menyadari bahwa iman dan ilmu, ketika berjalan beriringan, bisa membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang sesungguhnya. Kegelapan, asap, dan galaksi. Apa yang terjadi setelah alam semesta mengembang? Di episode sebelumnya, kita melihat bagaimana segalanya berawal dari satu titik kecil, titik padat dan panas yang kemudian mengembang menjadi alam semesta. Namun, setelah ledakan besar itu, semesta belum seperti sekarang. Belum ada bintang yang menyala. Belum ada planet, belum ada cahaya. Yang ada hanyalah kegelapan total dan asap kosmik. Langit yang masih berupa asap. Di masa awal, materi hasil Big Bang belum berbentuk seperti yang kita kenal sekarang. Atom-atom ringan seperti hidrogen dan helium tersebar luas, membentuk awan gas raksasa yang panas dan buram, seperti kabut atau asap tebal yang memenuhi langit semesta muda. Luar biasanya, Al-Quran pernah menyebut langit di masa awal penciptaannya sebagai dukhan, yang berarti asap. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa."
Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Quran Surat Fussilat ayat 11. Bayangkan, 14 abad yang lalu, muncul kata asap untuk menggambarkan kondisi langit awal. Padahal, teleskop paling canggih baru bisa mendeteksi sisa-sisa kabut kosmik itu di abad ke-21. Apa yang dimaksud asap dalam astrofisika? Dalam istilah sains, fase ini dikenal sebagai Cosmic Dark Ages, masa ketika semesta sudah terbentuk, tapi belum ada cahaya bintang. Atom-atom belum cukup padat untuk memicu reaksi nuklir. Maka, belum ada cahaya terang yang bisa menerangi ruang angkasa. Awan gas yang menyelimuti langit ini mirip dengan asap, buram, panas, dan belum berbentuk apa-apa. Ilmuwan menyebutnya plasma primordial, dan sebagian menyebutnya sebagai gas nebula panas. Dan dari gumpalan-gumpalan asap inilah, keajaiban berikutnya muncul. Ketika bintang pertama menyala. Setelah ratusan juta tahun, gas-gas itu mulai mengerut karena gaya gravitasi. Awan gas menjadi lebih padat, lebih panas, dan akhirnya menyala. Bintang pertama pun lahir. Cahayanya menembus kegelapan semesta, mengakhiri zaman kegelapan kosmik. Ini disebut oleh para ilmuwan sebagai Epoch of Reionization, masa ketika cahaya pertama menyinari alam semesta. Itulah awal dari galaksi, matahari, dan bumi yang kita kenal hari ini. Sains bertemu wahyu. Bayangkan ini, Al-Quran menyebut asap sebagai bentuk awal langit. Dan sains baru belakangan membuktikan bahwa memang semesta dipenuhi kabut gas dan kegelapan sebelum bintang pertama terbentuk. Bukan hanya kiasan, tapi deskripsi yang sangat tepat. Apakah ini kebetulan linguistik? Atau tanda bahwa sains dan kitab suci sebenarnya sedang bercerita tentang hal yang sama, dengan bahasa yang berbeda? Dari asap menuju terang. Langit dulunya gelap. Isinya hanya kabut panas. Tapi dari kegelapan itu, lahirlah cahaya pertama. Bintang-bintang mulai bersinar. Dan semesta pun menjadi indah seperti sekarang. Dari asap menjadi langit. Dari gelap menuju terang. Arsitektur langit bertingkat. Rahasia 7 lapis langit dan struktur alam semesta. Apakah langit itu satu? Pernahkah kamu memandang ke langit dan bertanya-tanya, apakah hanya ini langit yang ada? Langit terlihat luas, tetapi tampaknya hanya satu lapisan. Namun, Al-Quran berulang kali menyebut bahwa Allah menciptakan 7 langit. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Quran Surat Al-Mulk, ayat 3. Apakah ini hanya perumpamaan? Atau justru petunjuk tentang struktur alam semesta yang sebenarnya? Langit bertingkat di sekitar bumi. Mari kita mulai dari yang dekat, bumi. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa langit di atas kita bukanlah satu ruang kosong, tetapi tersusun atas beberapa lapisan atmosfer yang kompleks dan saling melengkapi. Inilah beberapa di antaranya. 1. Troposfer. Tempat awan, hujan, dan udara yang kita hirup berada. 2. Stratosfer. Rumah bagi lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. 3. Mesosfer. Tempat meteor terbakar sebelum menyentuh bumi. 4. Termosfer. Disinilah aurora atau cahaya utara terjadi. 5. Exosfer. Batas luar atmosfer yang bersentuhan dengan ruang angkasa. 6. Magnetosfer. Pelindung bumi dari badai matahari dan radiasi. 7. Ionosfer. Penting untuk komunikasi radio dan navigasi. Ada 7 lapisan utama, dan semuanya saling terkait menjaga bumi tetap layak huni. Apakah ini yang dimaksud dengan 7 langit? Atau ada makna yang lebih luas lagi? 7 langit dalam perspektif kosmik. Beberapa ulama dan ilmuwan muslim melihat bahwa langit dalam Al-Quran bisa memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar atmosfer. Mereka menyebutkan bahwa langit pertama bisa berarti wilayah bintang dan galaksi.
Sementara langit kedua hingga ketujuh bisa mewakili level-level semesta atau dimensi ruang yang belum terjangkau manusia. Dalam teori fisika modern, dikenal konsep multiverse dan dimensi ruang tambahan, yang bisa menjadi jembatan antara pemahaman spiritual dan ilmiah tentang langit bertingkat. Apakah mungkin langit yang disebutkan adalah realitas bertingkat, yang satu persatu akan terbuka seiring waktu? Keajaiban dalam keseimbangan. Al-Quran menggambarkan langit sebagai sesuatu yang kokoh dan seimbang, yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Menakjubkan sekali bahwa setiap lapisan atmosfer memiliki fungsi yang tepat. Melindungi, menstabilkan suhu, menyaring radiasi, hingga menjadi medium komunikasi. Begitu pula di ruang angkasa, planet, bintang, dan galaksi memiliki orbit yang tertata dan tidak saling bertabrakan. Semuanya tersusun dengan harmoni sempurna. Dari langit menuju pemahaman. Langit bukan hanya sesuatu yang kita pandang setiap hari. Ia adalah struktur bertingkat penuh rahasia. Ia menjadi tempat bagi awan dan cahaya. Ia juga menjadi jalur bagi satelit, bintang, dan bahkan kemungkinan dimensi spiritual. Semakin dalam kita mempelajari langit, baik dengan teleskop maupun dengan hati, semakin kita menyadari bahwa semesta ini bukan hasil kebetulan. Ada arsitektur agung, dan ada pesan mendalam di setiap lapisannya. Bayangkan, 14 abad lalu, ketika langit masih tampak sederhana, Al-Quran sudah berbicara tentang 7 lapis langit. Kini, ilmu pengetahuan perlahan-lahan membenarkan bahwa langit memang memiliki struktur bertingkat yang presisi. Ini bukan benturan antara iman dan ilmu. Ini adalah titik temu, di mana keajaiban wahyu dan keindahan sains saling menguatkan. Rahasia orbit dan keseimbangan. Semesta yang tidak pernah bertabrakan. Semuanya bergerak, tapi tidak pernah kacau. Coba bayangkan, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan sekitar 107.000 km per jam. Bulan mengelilingi bumi. Matahari juga bergerak, bersama seluruh tata surya, mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Dan galaksi kita? Ia juga bergerak ke arah tertentu di alam semesta yang lebih besar. Semuanya bergerak. Tapi anehnya, tidak ada tabrakan. Tidak ada kekacauan. Tidak ada kebetulan. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Al-Quran sudah mengungkap sejak awal. Dan masing-masing beredar dalam garis edarnya. Quran Surat Yasin, ayat 40. Ayat ini menyampaikan bahwa matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya tidak diam, tetapi beredar dalam orbit mereka masing-masing. Dalam bahasa Arab, kata yasbahn digunakan, artinya berenang dengan teratur, seperti ikan di air. Sebuah gambaran indah tentang gerakan langit yang lembut namun presisi. Jalan langit yang teratur. Dalam ilmu astronomi, orbit adalah jalur tetap yang dilalui benda langit karena tarikan gravitasi. Misalnya, bulan mengorbit bumi dalam waktu sekitar 27 hari. Bumi mengelilingi matahari dalam waktu 365 hari. Matahari dan tata surya mengorbit pusat galaksi dalam waktu sekitar 225 juta tahun sekali. Setiap benda langit mengikuti orbitnya tanpa keluar jalur, seperti kereta di rel yang tidak pernah melenceng. Hukum alam yang menjaga keseimbangan. Isaac Newton menemukan bahwa benda-benda langit bergerak mengikuti gaya gravitasi. Einstein kemudian memperdalam bahwa gravitasi adalah lengkungan ruang waktu. Tapi meskipun kita bisa menjelaskan bagaimana semua ini terjadi, kita tetap terpesona oleh mengapa sistem ini begitu rapi dan stabil. Bayangkan bila satu planet saja keluar dari orbitnya.
maka kehancuran bisa terjadi, bukan hanya tabrakan, tapi terganggunya seluruh keseimbangan semesta. Namun selama miliaran tahun, alam semesta tetap bergerak tanpa tabrakan besar. Keteraturan sebagai tanda. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Quran Surat Syad, ayat 27. Keteraturan ini bukan hanya keajaiban fisika, tapi juga tanda kebijaksanaan. Al-Quran mengajak manusia untuk mendalami, merenung, dan menghargai tatanan kosmik ini. Orbit bukan sekadar jalur melingkar. Orbit adalah simbol keteraturan, disiplin langit, dan tanda kuasa Sang Pencipta. Ruang gerak yang tidak pernah salah jalur. Setiap benda langit seperti penari yang tahu langkahnya. Mereka tidak menabrak, tidak tersesat, dan tidak melanggar garis. Sama seperti waktu sholat yang teratur, siang dan malam yang berganti tepat waktu, orbit semesta mengajarkan kita tentang irama kehidupan yang taat dan penuh keseimbangan. Apa yang bisa kita pelajari? Jika langit saja punya aturan dan ketertiban, maka manusia sebagai bagian dari alam ini juga seharusnya belajar untuk hidup dalam keseimbangan, mengikuti orbit, kebaikan dan kedisiplinan, tidak melenceng dari jalur yang telah ditentukan oleh nilai-nilai luhur. Alam tidak pernah protes atau membangkang. Ia tunduk dan taat. Karena itu, ia tetap stabil. Langit bukan hanya keindahan visual. Ia adalah pengingat diam bahwa segala sesuatu diatur, bukan kacau. Jika semesta saja taat dan tunduk pada hukum Allah, mengapa manusia, makhluk yang diberi akal, sering keluar dari orbitnya? Dari tanah ke takdir. Apa yang membuat manusia begitu istimewa dalam ciptaan semesta? Al-Quran menyebut kita berasal dari tanah. Tapi sains menunjukkan bahwa unsur pembentuk tubuh manusia, karbon, oksigen, kalsium, besi, berasal dari inti bintang yang mati. Apakah ini pertentangan? Justru sebaliknya. Ini adalah jembatan menakjubkan antara firman Tuhan dan penemuan ilmiah. Sumber asal yang dihidupkan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr, ayat 26. Tanah adalah sumber kehidupan. Dari situlah tumbuhan tumbuh, makanan berasal, dan, seperti disebut Al-Quran, manusia pun diciptakan dari unsur tanah. Secara ilmiah, tubuh manusia tersusun dari sekitar 99% elemen dasar. Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sebagian besar unsur ini ditemukan juga di tanah. Tapi bagaimana tanah itu terbentuk? Asal unsur tubuh kita. Sains modern menyatakan bahwa semua unsur berat di alam semesta, termasuk karbon dan besi dalam tubuh kita, tidak terbentuk di awal penciptaan. Unsur-unsur itu lahir dari dalam inti bintang yang sangat besar. Ketika bintang-bintang raksasa mati dan meledak dalam peristiwa supernova, mereka menyebarkan unsur-unsur berat ke seluruh ruang angkasa. Debu inilah yang akhirnya berkumpul, membentuk planet dan kehidupan. Astrofisikawan menyebut ini dengan kalimat yang sangat puitis. We are made of star stuff. Carl Sagan. Dengan kata lain, setiap manusia adalah bagian dari jejak kosmik. Dari alam semesta ke napas pertama. Bayangkan, atom oksigen yang Anda hirup hari ini bisa berasal dari bintang yang mati miliaran tahun lalu. Zat besi dalam darah Anda pernah terbentuk di dalam suhu jutaan derajat Celcius, jauh sebelum bumi ada. Dan dari unsur-unsur itu, tubuh Anda dibentuk oleh kuasa Sang Pencipta. Dalam narasi Al-Quran, manusia diciptakan dari tanah, bukan sekadar tanah biasa, tapi tanah yang Allah bentuk, tiupkan ruh, dan jadikan makhluk berpikir, merasa, dan memilih. Ruh, sains, dan dimensi tak terlihat. Disinilah perbedaan utama antara ilmu dan iman.
Sains bisa menjelaskan dari mana unsur pembentuk tubuh manusia berasal. Tapi hanya wahyu yang mengungkap mengapa manusia ada, dan apa tujuan keberadaannya. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Quran Surat As-Sajdah, ayat 9. Kita adalah makhluk dari tanah, yang diberi napas langit. Kita bagian dari kisah besar. Ketika kita memahami bahwa unsur tubuh kita berasal dari bintang yang hancur, dan kita diciptakan dari tanah yang Allah bentuk dengan cermat, maka satu pertanyaan besar muncul, apakah kita hidup hanya untuk tahu, atau untuk mengenal Sang Pencipta? Ilmu mengantar kita memahami ciptaan, tapi hanya iman yang bisa mengantar kita memahami makna. Ketika langit terbelah, bukan hanya tentang langit yang retak, tapi tentang hati manusia yang terbuka pada keajaiban. Semesta tidak sekadar diciptakan. Ia berbicara, menunjuk, dan mengajak menuju pemilik segala cahaya.